Akhir-akhir ini, para polemikus Muslim seperti Ustadz Taslim, Ustadz Masud kembali menghadirkan salah satu keberatan klasik terhadap reliabilitas dan otoritas kitab-kitab Injil. Bahkan mereka menjadikan tantangan itu sebagai tantangan yang berhadiah. Kalau saja ada pendeta di Indonesia yang bisa menjawab tantangan mereka, mereka akan memberikan hadiah mobil BMW. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat provokatif. Pertanyaannya adalah, mana yang benar? Injil Markus atau Injil Yohanes? Argumentasinya berangkat dari dua teks. Markus pasal 15 ayat 25 mengatakan bahwa Yesus disalibkan pada jam 3. Sedangkan Yohanes 19 ayat 14 menyebutkan bahwa kira-kira jam 6. Yesus masih berada dalam rangkaian peristiwa menjelang penyaliban. Jadi menurut Ustadz Masud, menurut Ustadz Taslim dan polemikus lainnya, kedua teks ini bertentangan. Karena itu salah satunya pasti palsu, pasti keliru. Sekilas keberatan ini cukup kuat, nampaknya kuat. Tapi pertanyaan kita adalah, benarkah Markus dan Yohanes sedang melaporkan peristiwa yang satu dan sama? Atau justru mereka sedang memaksakan dua cerita menjadi satu cerita yang identik? Nah, disinilah persoalannya. Dalam historiografi kuno, detail yang berbeda itu bukan kontradiksi. Yang harus diperhatikan adalah alur ceritanya, konteksnya, dan fokus dari penulis. Mari kita mulai dari Markus. Dalam Markus pasal 15 ayat 25 ditulis, hari jam 3 ketika mereka menyalibkan dia. Markus sedang mengarahkan perhatian para pembacanya kepada mulainya eksekusi, yaitu saat Yesus dipakukan di kayu salib. Mari kita perhatikan Yohanes. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 14, Yohanes menulis, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 6. Nah, banyak orang berhenti membaca di sini. Mereka tidak membaca teks itu sampai selesai. Kalau kita membaca teks itu sampai selesai, kita akan menemukan fakta yang penting. Faktanya apa? Faktanya adalah pada saat itu Yesus belum disalib. Yesus masih berdiri di hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus masih berbicara kepada orang banyak saat itu. Apa yang dibicarakan? Lihatlah rajamu. Bahkan orang-orang Yahudi pada saat itu masih berdebat satu sama lain. Setelah peristiwa itu, baru Yesus diserahkan untuk disalibkan. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yohanes 19 ayat 16. Perhatikan urutannya. Yohanes sedang mencatat waktu sidang berakhir sebelum eksekusi dilaksanakan, bukan waktu ketika paku ditancapkan ke tubuh Yesus, kaki dan tangannya. Jadi Yohanes tidak sedang menjawab pertanyaan pukul berapa Yesus disalibkan. Ia sedang menjelaskan pukul berapa Pilatus menjatuhkan hukuman atau keputusan untuk disalibkan.
Disinilah letak kesalahpahaman. Markus dan Yohanes sebenarnya tidak sedang berbicara tentang peristiwa yang sama. Markus berbicara mengenai pelaksanaan eksekusi. Yohanes berbicara mengenai putusan sebelum hukuman dilaksanakan. Hal seperti ini sangat umum dalam penulisan sejarah kuno. Dua sejarawan bisa menulis tentang rangkaian peristiwa yang sama, tetapi memilih titik waktu yang berbeda sesuai dengan tujuan penulisannya. Yang satu memulai dari keputusan pengadilan, sedangkan yang lain memulai dari pelaksanaan eksekusi. Keduanya benar, fokusnya berbeda. Karena itu, memaksa Markus 15 ayat 25 dan Yohanes 19 ayat 14 menjadi laporan atas satu peristiwa yang identik, justru itu adalah kekeliruan metodologis. Memang ada penjelasan lain yang cukup terkenal karena diafirmasi oleh tulisan para sejarawan. Misalnya, mereka mengusulkan Markus memakai sistem perhitungan dari Yahudi, sedangkan Yohanes menggunakan sistem waktu perhitungan waktu orang Romawi. Nah, penjelasan ini sangat didukung oleh scholar. Tapi sebenarnya tanpa penjelasan itu pun kita melihat konteks dari kedua cerita ini, itu cukup menunjukkan bahwa peristiwa yang dipersoalkan itu bukan peristiwa yang sama. Karena itu tidak bisa dipersoalkan. Jadi, ketika para polemikus Muslim seperti Ustadz Taslim, Ustadz Masud, dan lain-lain bertanya, manakah yang benar? Laporan Markus atau laporan Yohanes? Sesungguhnya pertanyaan itu mengandung false dilemma. Pertanyaan itu mengharuskan kita untuk memilih salah satu, seolah-olah itu adalah peristiwa yang sama. Padahal faktanya adalah Markus menjelaskan kapan penyaliban dimulai, sementara Yohanes menjelaskan kapan Yesus dijatuhkan hukuman mati oleh Pilatus. Ketika kedua Injil ini dibaca sesuai alur naratifnya, justru terlihat bahwa keduanya saling melengkapi. Jadi tidak bisa dianggap sebagai bertentangan. Markus menyoroti pelaksanaan hukuman. Yohanes menyoroti proses dijatuhkannya hukuman. Dua perspektif yang berbeda. Jadi tidak bisa dianggap sebagai pertentangan atau kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.